Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan kita selalu diberikan limpahan berkat dan juga kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Felicia Rizkaryandini. Saya adalah dosen dari program studi S1 Keperawatan Stikes Telogorjo Semarang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1. Di mana mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 ini adalah mata kuliah wajib yang ditempuh di semester ganjil, khususnya di semester 3, di mana beban SKS-nya adalah 5 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan juga 2 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah pada Keperawatan Medikal Bedah 1 merupakan mata kuliah yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pada klien dewasa, khususnya pada gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi, sirkulasi, dan juga hematologi. Pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1, kemampuan pada mahasiswa yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami, merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi penerapan asuhan keperawatan khususnya pada klien dewasa dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi, sirkulasi, dan juga hematologi, di mana memperhatikan aspek etik dan legal dalam keperawatan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah di Keperawatan Medikal Bedah 1. Ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah di Keperawatan Medikal Bedah 1. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep dan juga ruang lingkup keperawatan medikal bedah, khususnya pada pasien dengan gangguan pernafasan, kardiovaskuler, dan juga hematologi. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan ketiga kasus tersebut pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan juga etik. Serta capaian pembelajaran yang terakhir, di mana mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan yang sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga mahasiswa dapat berpikir kreatif dan inovatif, sehingga nantinya dapat menghasilkan pelayanan yang efektif dan juga efisien. Materi pembelajaran pada Keperawatan Medikal Bedah 1 meliputi yang pertama adalah review terkait dengan anatomi dan fisiologi, khususnya di sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan juga hematologi. Materi yang kedua adalah terkait dengan patofisiologi di berbagai kasus, ya, seperti kasus TBC, kemudian kasus kanker paru, asma bronkial, gagal jantung, penyakit jantung koroner, akut coronary syndrome, dan juga pada kasus anemia. Materi pembelajaran yang selanjutnya adalah terkait dengan proses asuhan keperawatan yang dimulai dari proses pengkajian, di mana mahasiswa di sini mempelajari tentang bagaimana melakukan asesmen terkait dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, serta keluhan-keluhan dan riwayat pasien, baik dalam bentuk biopsikososial, kultural, maupun spiritual. Dilanjutkan dengan penegakan diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, sampai dengan evaluasi. Materi yang selanjutnya adalah terkait dengan manajemen kasus. Kemudian pendidikan kesehatan, tren dan isu terkait dengan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan juga hematologi. Dan yang terakhir terkait dengan intervensi ataupun tindakan keperawatan yang berupa kegiatan seperti perekaman jantung menggunakan suatu alat yaitu elektrokardiografi, pemeriksaan fisik paru dan jantung, pemberian terapi inhalasi, terapi oksigen, tindakan fisioterapi dada dan juga batuk efektif. Selain itu juga pemberian transfusi darah. Dalam metode atau sistem perkuliahan yang selama ini dilakukan, khususnya di Stikes Telogorjo Semarang yang saya lakukan dengan menggunakan metode hybrid, di mana di sini melakukan metode dengan baik itu secara daring maupun secara luring. Di mana pembelajaran teori kita lakukan menggunakan metode daring, dan kemudian laboratorium, kemudian klinik, serta bimbingan penugasan menggunakan metode luring. Untuk metode atau sistem perkuliahan yang sudah saya lakukan, di mana di setiap mata kuliah yang saya ampu,
selalu dilakukan penugasan terstruktur, di mana mahasiswa juga dapat melakukan akses tugas-tugas melalui sistem yang sudah dibuat oleh Stikes Logorejo Semarang. Tidak menutup kemungkinan juga setelah dosen memberikan materi, dosen dapat memberikan suatu kegiatan seperti kuis yang fungsinya adalah untuk mengevaluasi di setiap mata kuliah yang mereka berikan di akhir pembelajaran melalui Google Form yang juga terintegrasi di dalam sistem tersebut. Sampai saat ini berbagai metode pembelajaran yang sudah saya lakukan sangat beragam. Pada pembelajaran teori yang biasa saya lakukan adalah dengan metode ceramah. Selain itu juga saya mengembangkan dalam bentuk metode case study, di mana dengan pendekatan problem based learning. Dalam pendekatan problem based learning ini, ya, dalam satu kelas ya dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, di mana satu kelompok terdiri dari antara 10 sampai dengan 12 mahasiswa yang masing-masing kelompok didamping oleh seorang tutor, di mana nanti mereka akan melakukan suatu diskusi berdasarkan dari kasus yang mereka dapatkan, dan diskusi itu dibagi menjadi 2 sesi. Di mana sesi yang pertama mereka berfokus kepada mengidentifikasi masalah, kemudian mencari problem solving di dalam kasus tersebut, sampai membuat suatu formulasi pertanyaan yang nantinya akan mereka diskusikan lebih lanjut di dalam sesi yang kedua. Selain itu, di dalam pembelajaran laboratorium yang sudah saya lakukan, kegiatan yang saya lakukan menggunakan metode demonstrasi, kemudian redemonstrasi, dan juga case study. Di sini, tujuan dari dilakukan demonstrasi supaya mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana tindakan-tindakan keperawatan yang diajarkan, dan pada metode redemonstrasi, mahasiswa di sini bisa merasakan, bisa melakukan secara langsung, baik menggunakan probandus, baik menggunakan pantom atau boneka yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan di bagian akhir pada pembelajaran laboratorium, yaitu menggunakan case study, di sini saya berusaha untuk memberikan kepada mahasiswa fenomena-fenomena atau kasus-kasus yang nantinya akan mereka hadapi pada saat mereka praktek di rumah sakit. Sehingga melalui metode pembelajaran case study di dalam laboratorium, mahasiswa sudah mulai berusaha untuk menganalisa, mencari suatu problem solving atau mencari suatu solusi untuk menyelesaikan masalah pada pasien. Selain itu, saat ini saya juga sudah mengembangkan suatu metode pembelajaran, yaitu project based learning. Di mana project based learning ini merupakan suatu metode di mana di satu bagian akhir atau di bagian akhir mata kuliah akan ada penugasan ya yang dilakukan oleh semua mahasiswa, di mana dalam satu penugasan tersebut semua kompetensi di dalam mata kuliah itu bisa tercapai dalam satu kegiatan project based learning. Puji Tuhan, kegiatan project based learning yang saya kembangkan ini saya mendapatkan pendanaan di dalam hibah di Asosiasi Perguruan Tinggi Nurse di Indonesia, di mana hal ini saya gunakan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang harapannya melalui project based learning ini dapat memfasilitasi mahasiswa, dapat meningkatkan motivasi mahasiswa untuk mencapai kompetensi. Gambaran di dalam kegiatan atau metode project based learning ini, mahasiswa di dalam suatu kelompok diberikan suatu kasus atau suatu permasalahan yang pastinya kasus atau masalah tersebut saya angkat sesuai dengan fenomena yang ada saat ini, di mana saya bekerja sama dengan para pembimbing klinik yang ada di lahan atau di rumah sakit untuk mengambil kasus real yang ada di rumah sakit. Kemudian di situ mahasiswa secara berkelompok ya akan ditantang, akan berdiskusi, memberikan suatu problem solving, memberikan suatu penyelesaian masalah melalui tindakan-tindakan apa saja yang bisa mereka lakukan kepada klien atau pada pasien di dalam kasus tersebut. Proses persiapan pembelajaran yang saya lakukan pasti diawali dengan proses persiapan materi, di mana di situ saya akan menyiapkan slide PowerPoint yang akan saya tampilkan pada saat proses pembelajaran di kelas ya, di mana pastinya akan saya selalu update di dalamnya sesuai dengan perkembangan ilmu keperawatan yang ada saat ini.
Hal itu juga saya lakukan dengan cara mengintegrasikan hasil kegiatan penelitian dan juga pengabdian yang sudah saya lakukan selama ini dengan fungsi di sini akan meningkatkan pemahaman terkait dengan kompetensi yang nantinya akan dicapai oleh mahasiswa. Selain itu, saya juga menyiapkan terkait dengan bahan pembelajaran seperti modul-modul yang dapat diakses oleh mahasiswa untuk membantu mereka dalam fasilitasi belajar. Pada mata kuliah praktikum, saya juga menyiapkan terkait dengan buku praktikum di mana di dalamnya mahasiswa dapat belajar terkait dengan kegiatan-kegiatan apa saja atau hal-hal apa saja yang harus mereka lakukan selama pembelajaran di praktikum nantinya. Diikuti dengan tools-tools keterampilan di mana di situ terdapat prosedur yang secara jelas dapat membuat mahasiswa dapat lebih mengerti terkait dengan apa yang akan mereka pelajari. Selama ini kegiatan interaksi dengan mahasiswa yang saya lakukan berproses dengan pendekatan yaitu student centered learning, di mana pembelajaran yang selalu berpusat kepada mahasiswa, di mana di sini mahasiswa akan diajak untuk lebih aktif mengungkapkan pendapat mereka, lebih aktif untuk berdiskusi, baik itu dengan teman, dengan tutor maupun dengan dosennya, dan juga pastinya aktif dalam mencari materi pembelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai kompetensi di dalam suatu mata kuliah. Dalam mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 ini, sistem penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk ujian atau penilaian teori dilakukan dengan ujian akhir mata kuliah dengan beban sebesar 40%. Kemudian untuk kegiatan tugas terstruktur di mana mahasiswa di sini membuat suatu proyek atau membuat suatu tugas dalam satu mata kuliah tersebut dengan bebannya adalah 20%. Kemudian untuk tindakan laboratorium atau ujian laboratorium itu sebesar 20%, di mana dibagi menjadi 2 yaitu ujian laboratorium dan juga ujian OSCA. OSCA yang dimaksud di sini adalah metode evaluasi objektif structural clinical assessment, di mana di sini untuk mengevaluasi suatu kompetensi profesional tenaga kesehatan yang mencakup evaluasi terkait dengan pengetahuan, keterampilan, komunikasi, dan juga secara pemeriksaan fisik. Dan yang terakhir di sini adalah dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah tutorial atau diskusi-diskusi kasus yang dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil tadi, ya, di mana di situ akan dinilai bagaimana peran mahasiswa, keaktifan mahasiswa, dan juga kreativitas serta inovasi mahasiswa pada saat mereka berdiskusi sebesar 20%. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu yaitu keperawatan medikal bedah 1. Berikut ini akan saya tampilkan video proses pembelajaran di salah satu pertemuan tatap muka khususnya untuk praktek laboratorium mata kuliah keperawatan medikal bedah yang saya ampu. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ini berarti pertemuan untuk semester 4 ya, khususnya untuk kelompok apa ini berarti? Oke, kelompok A. Hari ini kita akan belajar di laboratorium itu untuk bagaimana cara menggunakan alat EKG, begitu. Ya, jadi dalam waktu 120 menit ke depan kita akan belajar penggunaan alat EKG. Nanti saya akan demonstrasikan, kemudian nanti kalian akan redemonstrasi. Begitu ya. Baik, sebelum kita mulai, saya minta salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu, silahkan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Duduk siap, doa mulai. Cukup. Ya, oke, terima kasih Denny. Ya, berarti kita sudah berdoa, kita semuanya sudah siap ya. Sebelum kita mulai, kalian sudah membaca yang ada di modul yang sudah saya berikan kemarin ya. Di sini ada tata cara bagaimana menggunakan alat EKG. Cuma sebelum itu, ya saya mau review dulu dalam perkuliahan sebelumnya. Ya, ada yang bisa tentang EKG itu singkatan dari apa? Ya, silakan. EKG itu singkatan dari elektrokardiogram. Fungsinya untuk apa? Untuk merangsang fungsi jantung. Oke, fungsi jantung khususnya untuk
Arus, oke, arus kelistrikan. Ya. Nah, dari alat ini kita bisa tahu bagaimana kelistrikan itu sendiri. Ya, untuk komponen-komponen alatnya akan kita pelajari nanti di dekat bed pasien saja langsung dengan alatnya. Nah, pada penggunaan EKG ini apa saja yang harus kita lakukan atau persiapan pasien apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ya, pasien tidak boleh menggunakan alat-alat yang berupa logam. Ya, tidak boleh atau seperti benda-benda atau barang-barangnya pasien, misalnya ngantongin handphone ya, atau menggunakan arloji seperti itu. Kemudian apa? Tidak boleh, pasiennya tidak boleh apa? Bergerak ya, tidak boleh bergerak selama perekaman ya. Kalau batuk boleh tidak? Tidak boleh, karena ketika batuk pasti kita akan bergerak ya. Jadi pasien kita sarankan untuk tidak bergerak ya. Nah, kemudian selama proses perekaman kita juga harus melihat yang paling penting adalah terkait dengan kondisi klinisnya pasien ya. Ini yang harus kita ingat-ingat dalam proses perekaman menggunakan EKG. Ya, mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mulai? Belum ada. Oke, nanti sekalian kita proses dalam pembelajaran menggunakan alat tersebut ya. Baik, kita segera ke lokasi saja. Oke, baik, kita sekarang sudah ada di bed pasien dan ini sudah kita siapkan alat-alatnya. Jadi saya mengingatkan setiap kali implementasi keperawatan itu ada 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah fase orientasi, fase kerja dan juga fase terminasi. Ya, sebelum orientasi kita harus pastikan bahwa alat-alat yang akan kita gunakan itu sudah harus sesuai dan yang pasti bisa digunakan. Nah, sebelum kita nanti demonstrasikan ya terkait dengan penggunaan alat-alatnya, saya akan jelaskan karena ini adalah alat yang baru untuk kalian. Ini yang disebut sebagai elektrokardiografi, ya, alat untuk merekam aktivitas listrik jantung. Nah, alatnya ini jadinya dia disambungkan dengan kabel ya, yang langsung ke arus listrik. Ya, jadi di sini kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, setelah ini tersambung dengan arus listrik, lampu akan menyala dan kabel yang satunya lagi ini menyambung ke yang namanya elektroda. Ada 2 macam elektroda ya. Yang kabel ini ada 4 port yang nanti kita sambungkan dengan sadapan ini yang ada di sini, ada warna-warnanya. Nanti kita sesuaikan yang merah nanti dengan merah, putih dan seterusnya ya. Ini digunakan untuk sadapan yang ada di ekstremitas, baik ekstremitas atas maupun di ekstremitas bawah ya. Kemudian yang kedua adalah elektroda atau sadapan untuk prekordial atau di area dada. Nah, sadapan di prekordial ini ada 6 ya. Bisa kita lihat di sini ya, mulai dari V1, kemudian dari V2 ya, V3, kemudian ini V4, V5 dan V6. Bisa lihat semuanya ya di sini ya. Nah, ini nanti yang dipasangkan pada area prekordial. Kemudian selain ada EKG, kita juga harus siapkan ini adalah jeli. Fungsinya apa sih jeli ini? Untuk pengantar ya, sebagai media perantara antara elektrode dengan otot atau kulitnya pasien. Ya, jadi ini harus ada. Kemudian jangan lupa kasa. Kasanya tidak perlu kasa steril karena ini hanya digunakan untuk membantu memberikan jeli. Kemudian alkohol, handscoon dan tisu. Fungsinya nanti tisu untuk membersihkan setelah kita selesai melakukan perekaman menggunakan EKG. Nah, cara menggunakannya untuk yang ini ya, sebelum kita print ya, kita perlu klik tombol yang warna hijau. Jadi mungkin di sini bisa dibaca press green key to record an ECG ya. Nah, jadi di sini kita harus seperti merecord dulu gambarnya ya. Kita simpan dulu gambar yang paling bagus, kita klik warna hijau. Kalau sudah klik warna hijau, nanti akan muncul print. Nah, ketika muncul print kita baru klik, kemudian kertasnya baru
keluar. Ya, nanti untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan saja ya. Kalau begitu kita bisa mulai untuk saya demonstrasikan bagaimana menggunakan alatnya. Ya, oke. Setelah itu kita berikan jeli di area ekstremitas. Permisi ya Pak ya. Kita berikan jeli pada area otot ya, jangan pada area tulang ya. Karena kalau pada area tulang, nanti hasil gambaran EKG-nya akan kurang jelas. Oke. Biasakan ketika kalian setelah memberikan jeli, kemudian langsung dipasang elektrodenya. Ya, jangan kalian beri jeli semuanya dulu, kemudian baru dipasang. Nanti takutnya adalah tidak pas posisinya. Ya, jadi ya kalian ambil jeli lagi, kemudian kalian berikan di kasa secukupnya. Ya, oke. Sampai kita ingat-ingat ya, tadi posisi sadapan V1 ada di ICS ke 4 ya, ICS 4 ya, jadinya ICS 4 di bagian sebelah kanan ya. Posisi tepatnya adalah di parasternal. Jadi ini adalah sternum ya. Parasternal itu adalah berarti di sampingnya sternum. Kita cari posisi ICS 4-nya. Permisi ya Bapak ya. Ini adalah ICS 1, kemudian ini adalah 2, ini 3, di sini adalah ICS ke 4. Permisi ya Pak ya. Kita berikan jeli di sini. Ya. Kemudian ya, kita letakkan sadapan V1. Ya. Ini masih tertulis processing data, please wait, kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah, gambarnya akan berhenti seperti ini. Ya, ketika gambarnya sudah berhenti seperti ini, kita mau print, kita tinggal klik continue. Ya, di sini yang warna putih, ya kita klik continue. Nah, otomatis ini akan terprint. Rapikan pasiennya, permisi ya Bapak. Baik Bapak Dini ya, tadi saya sudah selesai melakukan perekaman jantung Bapak ya. Nanti hasilnya ini tidak bisa kita baca sekarang. Baik Bapak, kalau begitu saya sudah selesai, saya mohon pamit dari ruangan ini. Nanti kalau seandainya Bapak membutuhkan bantuan saya ataupun perawat, bisa menekan tombol yang ada di sebelah Bapak, nanti dari nurse station akan datang ke sini untuk membantu Bapak. Ya, nanti 30 menit lagi saya akan ke sini untuk mengevaluasi kondisi Bapak lagi. Begitu Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Saya Suster Felicia pamit. Oke. Selamat pagi Bapak. Oke. Kalau sudah, kita kembali ke ruangan, merapikan alat dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Kalau tidak ada, mungkin kalian sudah pengen nyoba ya di sini ya. Nanti setelah ini saya akan berikan satu kasus. Silahkan nanti kalian baca bersama-sama kasusnya. Kalian diskusikan. Kemudian nanti kalian bisa role playkan atau kalian bisa demonstrasikan lagi untuk perekaman EKG. Begitu ya. Kita baca kasus dulu di sebelah sana ya. Nah, sekarang silahkan salah satu dari kalian boleh berdua ya, saling membantu untuk melakukan redemonstrasi. Ya, untuk itu siapa yang mau melakukan redemonstrasi? Silahkan. Alza. Oke, nanti Alza bisa dibantu sama Heni ya. Oke, silakan saja. Ini kembali ke pasiennya untuk nanti komunikasinya ya disesuaikan dengan kasusnya. Begitu ya, silakan. Oke, baik, setelah tadi kalian melakukan redemonstrasi ya berdasarkan dengan kasus yang saya berikan, sekarang kita sudah punya hasil dari rekaman jantung probandus tadi. Nah, setelah ini yang harus kita lakukan apa? Melakukan interpretasi ya. Yang paling penting melakukan interpretasi adalah yang pertama terkait dengan keteraturan irama ya, keteraturan irama. Iramanya teratur atau tidak
Ya, hal yang terpenting kedua adalah untuk menghitung heart rate, ya, atau denyut jantung. Baik, mungkin untuk skill laboratorium perekaman EKG sampai dengan evaluasi dan juga dokumentasi sudah selesai. Sekarang saya minta salah satu dari kalian ya untuk melakukan evaluasi pada saat tadi teman kalian melakukan demonstrasi. Silahkan. Saya Bu. Boleh, Dinar, silakan Dinar. Mungkin sambil berdiri aja ya biar kelihatan. Dinar, boleh Di depan Bu. ya, boleh di depan, silakan. Nanti kalau ada yang mau menambahkan juga boleh ya. Jadi tadi ketika teman-teman melakukan redemonstrasi, penglihatan saya tadi ada beberapa yang belum dilakukan. Tadi itu ada ketika melakukan belum menginstruksikan ke pasien kalau di awalnya itu lupa kalau belum bilang jangan bergerak, kemudian jangan untuk menahan batuk. Jadi kalau batuk harusnya pasiennya dikasih tahu kalau ditahan dulu. Baik, teman-teman, ketika kita melakukan tindakan, terutama pada pasien, perlakukan pasien itu seperti keluarga kita sendiri terutama. Terus bina hubungan saling percaya. Setelah itu kita gunakan caring. Ya, perawat itu caringnya itu harus tinggi, touching atau sentuhan, serta kita gunakan juga hubungan atau komunikasi terapeutik yang baik dan benar ya. Jangan sampai pasien itu merasa tidak nyaman ketika melakukan tindakan. Nanti akan berespon kepada kita sendiri. Oke, nah sekarang tadi kan sudah memberikan masukan ya untuk temanmu tadi. Sekarang apa yang kamu rasakan waktu tadi kamu dipasang macam-macam elektroda tadi di bagian? Gugup pasti. Gugup. Ya, satu ya kita catat ya gugup. Terus apa lagi deh? Terus tadi gugup itu mungkin takut ya, takut ya. Oke. Terus pemeriksaan gitu. Yang Terus kedua tadi, ada lagi? Mungkin dari teman-teman ketika melakukan penampilannya itu ada yang pas, ada yang nggak jadi, beda gitu. Maksudnya beda itu sakit agak atau sakit, ada yang geli juga. Oke, ya ada rasa geli, ada rasa sakit mungkin yang tadi yang di area dada tadi ya, karena itu kan modelnya setidaknya kayak kenop ya, jadinya kayak ada kulit yang agak tertarik gitu kan ya. Oke, ada lagi Din? Cukup. Oke, terima kasih, silakan duduk. Ya. Nah, cukup ya. Oke, pesan Bu Felis adalah kalian memiliki jadwal untuk laboratorium mandiri atau belajar mandiri. Ya, yang sudah ada di dalam modul, sudah ada jadwal-jadwalnya ya. Mohon gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya ya. Cukup? Baik, kalau tidak ada mungkin saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Minta tolong untuk pimpin doa penutup, silahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah penjelasan dan juga cuplikan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Medika Bedah 1. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Saya Felicia Rizka Riandini, pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih.